Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Senang sekali saya Ahmad Rafi Rifandi dapat menemani Anda. Selama beberapa menit ke depan, saya akan mempresentasikan mengenai perjuangan bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan. Anda dapat mengomentari informasi yang kami sampaikan di kolom komentar atau WhatsApp di nomor 089 681 385 357. Langsung saja. Perjuangan bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan. Kurun waktu Agustus 1945 sampai dengan Desember 1947 menjadi masa-masa paling berat bagi para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah diproklamasikan pada 17 Agustus 1945, pihak Belanda bersama sekutunya dan Jepang masih berupaya mengambil alih kekuasaan. Pertempuran pun pecah di sejumlah daerah. Strategi gerilya dan diplomasi yang ditempuh berhasil membuat Belanda mengakui kedaulatan Indonesia. Yang pertama ada Pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya merupakan pertempuran pertama bangsa Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Pertempuran di Surabaya dilatar belakangi oleh kedatangan pasukan sekutu yang tergabung dalam Nica pada tanggal 25 Oktober 1945 atau 2 bulan setelah proklamasi kemerdekaan. Pasukan sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi langsung masuk ke kota Surabaya dan mendirikan pos-pos pertahanan. Pasukan sekutu menyebarkan pamflet yang isinya agar masyarakat menyerahkan senjata yang dimilikinya. Namun, masyarakat Surabaya menolak apalagi harus mengangkat tangan. Aspirasi perlawanan terhadap sekutu dikumandangkan oleh Bung Tomo menggunakan radio pada tanggal 28 Oktober 1945. Para pemuda Surabaya bersemangat untuk mengusir sekutu dan mempertahankan kedaulatan dengan penuh semangat. Akhirnya, masyarakat Surabaya mampu merebut tempat-tempat vital. Pada tanggal 31 Oktober 1945, Brigadir Jenderal Malabi tewas dan menyulut kemarahan pihak sekutu. Pihak sekutu memperingatkan masyarakat Surabaya untuk menyerahkan, jika tidak akan dihancurkan. Pertempuran Surabaya terjadi pada 10 November 1945. Pasukan sekutu melakukan penyerangan di kota Surabaya dan pejuang Indonesia tidak gentar, malah bersemangat berjuang dalam menghadapi sekutu. Senjata yang dipakai pejuang tidak hanya senjata, tetapi juga bambu runcing. Tidak sedikit pejuang Indonesia gugur dalam pertempuran tersebut. Pertempuran terakhir terjadi pada 20 November 1945. Semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan membuat Presiden Soekarno menetapkan 10 November sebagai Hari Pahlawan. Yang kedua ada Pertempuran Ambarawa. Pada tanggal 20 Oktober 1945, tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Battle mendarat di Semarang dengan maksud mengurus tawanan perang dan tentara Jepang yang berada di Jawa Tengah. Kedatangan sekutu ini diboncengi oleh Nica. Namun, ketika pasukan sekutu dan Nica telah sampai di Ambarawa dan Magelang untuk membebaskan para tawanan tentara Belanda, para tawanan tersebut malah dipersenjatai sehingga menimbulkan kemarahan pihak Indonesia. Insiden bersenjata ini timbul di kota Magelang, hingga terjadi pertempuran. Di Magelang, tentara sekutu bertindak sebagai penguasa yang mencoba melucuti tentara keamanan rakyat dan membuat kekacauan. TKR Resimen Magelang, pimpinan Letkol M. Sarbini, membalas tindakan tersebut dengan mengepung tentara sekutu dari segala penjuru. Namun, mereka selamat dari kehancuran berkat campur tangan Presiden Soekarno yang berhasil menenangkan suasana. Kemudian pasukan sekutu secara diam-diam meninggalkan kota Magelang menuju ke Benteng Ambarawa. Tentara sekutu kembali dihadang oleh batalion
Suryo Sumpeno di Ngipi. Pada saat pengunduran, tentara sekutu mencoba menduduki 2 desa di sekitar Ambarawa. Pasukan Indonesia di bawah pimpinan Letkol Isdiman berusaha membebaskan kedua desa tersebut, namun ia gugur terlebih dahulu. Sejak gugurnya Letkol Isdiman, Komandan Divisi 5 Banyumas, Kolonel Sudirman merasa kehilangan seorang perwira terbaiknya dan ia langsung turun ke lapangan untuk memimpin pertempuran. Kehadiran kolonial Sudirman memberikan napas baru kepada pasukan-pasukan Republik Indonesia. Koordinasi diadakan di antara komando-komando sektor dan pengepungan terhadap musuh semakin ketat. Siasat yang diterapkan oleh serangan pendadakan serentak di semua sektor. Bala bantuan terus mengalir dari Yogyakarta, Solo, Salatiga, Purwokerto, Magelang, Semarang, dan lain-lain. Tanggal 23 November 1945, ketika matahari mulai terbit, mulailah tembak-menembak dengan pasukan sekutu yang bertahan. Di komplek gereja dan Kerhop Belanda, di Jalan Margo Agung, pasukan Indonesia terdiri dari Yon, Imam Androngi, Yon Soeharto, dan Yon Sugeng. Tentara sekutu mengerahkan tawanan-tawanan Jepang dengan diperkuat tanknya, menyusup ke tempat kedudukan Indonesia dari arah belakang. Karena itu pasukan Indonesia pindah ke Bedono. Selanjutnya ada pertempuran Bandung Lautan Api. Pasukan Inggris pimpinan Brigade McDonnell sampai di Bandung pada tanggal 12 Oktober 1945. Tak berapa lama berada di Indonesia, meminta rakyat Indonesia menyerahkan seluruh persenjataan kecuali bagi TKR atau TNI pada zaman dahulu kepada pihak sekutu. Pihak Inggris juga meminta untuk melepaskan para tahanan termasuk orang-orang Eropa, termasuk Belanda dan juga Jepang. Masyarakat pun semakin geram sebab permintaan lainnya ialah untuk membagi wilayah Bandung menjadi 2, yaitu utara dan selatan. Inggris meminta agar rakyat Bandung mengosongkan wilayah utara sebab akan memanfaatkannya sebagai markas selama di wilayah tersebut. Namun, pemerintahan Indonesia saat itu juga menginstruksikan supaya tidak melakukan pengosongan. Meskipun Indonesia sudah melakukan serangan ke markas pihak Inggris, namun hal tersebut tidak membuatnya gentar. Pada tanggal 24 November 1945, Brigade McDonnell memberikan ultimatum keras bagi rakyat Bandung untuk melakukan pengosongan. Pihak Inggris menyampaikan ultimatum tersebut pada Gubernur Jawa Barat, termasuk diantara mengenai penyerahan senjata milik seluruh rakyat, bahkan milik tentara. Hal tersebut kemudian menjadi cikal bakal terjadinya peristiwa pertempuran pada tanggal 25 November 1945. Serangan 25 November 45 ialah puncak dari ketidaksetujuan rakyat Indonesia untuk memenuhi ultimatum pihak Inggris tentang penyerahan senjata dan pengosongan wilayah Bandung Utara. Meletuslah beberapa pertempuran di beberapa tempat, yaitu Cihargelus, Sukajadi, Balai Kereta Api Viaduct, dan Pasir Kaliki. Inggris membalasnya dengan menjatuhkan bom ke daerah Cicadas serta Lengkong Besar. Sejak peristiwa tanggal 25 November 1945 tersebut, penjajah Inggris tetap memberikan ultimatum kepada rakyat Indonesia. Kali ini meminta untuk melakukan pengosongan pada wilayah Bandung Selatan. Pada tanggal 23 Maret 1946, rakyat Indonesia pun mengambil keputusan untuk membumi hanguskan wilayah Banciu, Braga, Tegalega, Cicadas, dan Gedung Bank Rakyat. Peristiwa tersebut menjadi awal dari istilah Bandung Lautan Api. Puncak dan peristiwa Bandung Lautan Api ialah pada tanggal 24 Maret 1946, di mana warga bersepakat untuk membakar seluruh wilayah tersebut tanpa sisa. Hal tersebut bertujuan agar pihak penjajah tidak bisa menggunakannya sebagai markas lagi. Sebanyak sekitar 200.000 masyarakat dan pejuang yang ikut serta dalam
aksi pembakaran kota seluruh bagian ibu kota Jawa Barat itu. Peristiwa tersebut kemudian terkenal dengan nama Bandung Lautan Api. Ahmad Raffi Arifandi pamit undur diri. Selamat beraktivitas. Be real, be unique. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.